Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di program podcast Kisbay ya, yaitu kiat sehat seputar bayi. Dan untuk kesempatan kali ini, saya Opik selaku host, pastinya nggak sendirian, karena pastinya ada seorang ahli di sini yang menemani kita untuk ngobrol mengenai Kisbay tersebut ya. Ada Dr. Yasin SPOG. Selamat siang Dr. Yasin. Siang Pak Taufik. Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Asli mana kalau jenengan? Saya asli Jawa Tengah, Blora. Asli Blora ya? Iya. Cuman di Pekalongan udah lama kali ya? Kurang lebih udah 13 tahun. Kurang lebih udah 13 tahun, jadi cukup lama. Boleh, kalau Dokter Yasin sendiri, ini tugas di mana dok? Ya, saya selaku PNS ya. PNS ada di RSUD Kraton, kemudian yang lainnya bertugas di Rumah Sakit Siti Khotijah, sama Rumah Sakit Prima Sehat Rembun. Ini rumah sakit baru ini. Cukup banyak rumah sakit juga ternyata ya, gitu dok ya. Baik. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan calon pengantin ya. Jadi ada beberapa upaya mungkin ya dalam menyehatkan ibu ataupun bayi. Jadi sebenarnya dimulai dari persiapan saat jadi calon pengantin. Kalau info yang Opik dengar sih seperti itu dok ya. Jadi apa saja sebenarnya dok untuk persiapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin yang sehat itu dok? Ya, terima kasih. Untuk calon pengantin ya, menikah ini kan mempunyai nilai ibadah ya. Tentunya kan sangat panjang gitu ya. Dan di calon pengantin ini dia harus siap baik secara fisik maupun mental. Itu ya, enggak bisa hanya saya pengen menikah terus menikah. Itu mungkin kurang maksimal nantinya. Fisik doang mungkin kali ya. Gitu ya. Ya di antaranya kesiapan fisik mungkin meliputi umur. Gitu ya. Umur sesuai undang-undang pernikahan itu harus minimal 19 tahun atau lebih. Atau paling enggak dia sudah selesai sekolah lanjutan tingkat atas gitu ya. Karena tadi ya untuk membina rumah tangga tentunya perlu pengetahuan maupun fisik dari si calon pengantin itu sendiri gitu ya. Kemudian kalau dari sisi kesehatan itu ada beberapa persiapan ya yang perlu disiapkan oleh si calon pengantin ini. Di antaranya ya pemeriksaan kesehatan. Ya, pemeriksaan kesehatan paling sederhana bisa dilakukan ke puskesmas. Itu ya. Jadi si calon pengantin ini datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan screening pranikah. Itu untuk yang calon pria atau putrinya? Ya, ini tentunya dua-duanya ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Karena pernikahan itu kan ya suami istri itu yang nantinya ke depannya itu harapannya ya dari rumah tangganya itu lancar gitu ya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian begitu juga keturunan, mungkin anak-anaknya ataupun dalam proses kehamilannya itu biar semuanya berjalan dengan baik. Nah itu pentingnya screening pranikah. Pentingnya screening pranikah ya. Jadi sesuai dengan undang-undang perkawinan ini usia minimal 19 tahun. 19 tahun. Itu untuk yang calon putri? Dua-duanya. Oh dua-duanya? Iya. 19 tahun ya. Jadi diperbolehkan untuk menikah gitu ya. Karena dianggap sudah siap mungkin. Iya, mungkin dia sudah matang secara umur atau secara agama itu mungkin sudah balik ya. Kemudian persiapan lain yang mungkin harus dilakukan oleh para calon pengantin yang sehat ini apa lagi dok? Iya, tadi saya sampaikan mengenai screening pranikah itu ya. Screening pranikah diantaranya ya seperti tadi minimal bisa dikerjakan di puskesmas. Itu paling sederhana dan terjangkau oleh semua masyarakat. Ya. Dan terjangkau oleh semua masyarakat. Di antaranya ya yang dibutuhkan itu pemeriksaan darah itu ya. Pemeriksaan darah baik golongan darah ataupun penapisan ada tidaknya infeksi pada calon pengantin itu sendiri. Gitu ya. Harapannya ya ke depannya pasangan itu sehat, begitu juga nanti kehamilan maupun keturunannya itu harapannya ya mencegah
yang tidak kita inginkan. Atau generasi selanjutnya itu harapannya generasinya sehat. Gitu ya. Tadi pemeriksaan darah rutin, kemudian pemeriksaan infeksi, misalkan kemungkinan adanya TOC itu ya, toxoplasma dan teman-temannya itu ya. Dan golongan darah itu juga penting ya. Yang mana nantinya harapannya itu ya kehamilan maupun anak yang akan dilahirkan itu generasi sehat. Oke, tapi mohon maaf dok, untuk pemeriksaan golongan darah sendiri, ini berarti pemeriksaan yang seperti apa ujung-ujungnya? Ya, golongan darah itu ya, golongan darah sebenarnya pemeriksaannya sederhana ya. Sederhana dari pengambilan darah, kemudian diperiksa golongan darah dari calon pengantin itu. Ya. Kemudian selain golongan darah itu selalu diikuti pemeriksaan, salah satunya namanya resus ya. Resus. Nah, yang sederhana saja, gampangannya resusnya ini antara suami istri itu harapannya sama gitu ya. Nah, dengan harapan yang sama itu tentunya ke depannya itu kehamilan-kehamilannya akan berjalan lebih mudah gitu ya. Secara gampangnya seperti itu. Oke, tapi mohon maaf lagi nih, untuk resus apa dok? Resus itu ya kaitannya sama golongan darah tadi Pak. Jadi misalkan kita di Indonesia ini ya, ini tentunya hampir semuanya itu resusnya positif. Gitu ya. Tapi kadang ada golongan-golongan tertentu yang ternyata itu didapatkan resusnya negatif. Ya, nah ini yang kalau suami istri itu berbeda, nah itu yang pada kehamilannya nanti memerlukan perhatian khusus. Ya, karena apa? Karena tadi ada perbedaan resus antar suami istri. Nah, perbedaan resus antar suami istri. Kalau resus itu enggak usah diartikan sulit gitu ya. Dari setiap seorang yang periksa golongan darah, tentu dia akan mendapatkan informasi. Golongan darahnya misalkan A dengan resus positif. Nah, selalu ikutannya itu. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Oke, baik ya. Jadi mungkin itu ya upaya untuk menyehatkan ibu dan bayi yang dimulai dari persiapan saat jadi calon pengantin gitu ya, Dok ya. Jadi sebelum pengantin pun harus dipersiapkan untuk segala macam kesehatan tersebut gitu kan. Supaya nantinya menghasilkan bayi yang memang diharapkan. Iya, harapannya keturunannya sehat. Sehat. Gitu ya. Oke. Terus kalau saat ini itu kan banyak didapatkan ibu-ibu yang hamil ya. Karena menikah hamil itu secara umum itu bisa dikatakan dia belum siap hamil dalam tanda kutipnya. Ibu-ibu menikah hamil namun bisa dikatakan belum siap untuk hamil dalam tanda kutip itu. Dalam tanda kutip. Itu yang sering kita jumpai itu akhirnya bayinya kecil gitu ya. Karena ibunya apa? Ibunya sendiri kurus. Gitu ya. Jadi berat badannya itu masih terlalu kurang atau dia kurang kurang ideal untuk hamil. Ya, sehingga dalam perjalanannya itu menyebabkan ibunya sendiri selama hamil mungkin banyak keluhan. Gitu ya. Kemudian kalau dari pemeriksaan laborat akhirnya anemi, HB-nya rendah. Yang pada ujung-ujungnya itu menyebabkan pertumbuhan bayinya lebih kecil. Ya, nah itu yang kadang-kadang masih banyak tidak dipahami oleh masyarakat kita. Gitu ya. Jadi dengan berat badan yang kurang itu idealnya sebelum hamil dia mengusahakan makan yang cukup dengan kebutuhan gizi yang cukup. Harapannya minimal pada saat hamil berat badannya itu tidak kurang. Nah, itu dan yang seperti itu lebih mudah dan insya Allah sederhana bisa kita kerjakan. Oke, berat badan yang ideal untuk hamil dok, berapa dok? Nah, itu satu, patokannya ya BMI ya, jadi tergantung tinggi badan ibunya itu harus terukur. Itu ya. Terus paling enggak itu misalkan kita orang dewasa hamil, itu rata-rata harusnya lebih dari 50 lah. Gitu ya. Lebih dari 50? Ya, 50 kilo. Nah ini kan masih banyak ya kita temukan sudah hamil berat badannya masih 45. Bahkan ada yang kurang dari itu.
dari Ya. 40 gitu ya. 40. Nah, itu nek guru-guru saya bilang itu ya mengatakannya seperti itu ya. Ini banyak orang Indonesia ini yang hamil tapi sebenarnya itu dia tidak siap gitu ya. Jadi ujung-ujungnya melahirkan bayi yang tidak sehat. Ya, bayinya kecil. Oh, bayinya kecil. Ya. Oke. Akhirnya menimbulkan problem yang selanjutnya. Selanjutnya. Ya. Oke, baik. Jadi seperti itu, Dok ya. Untuk mengenai upaya untuk menyehatkan ibu dan bayi ya yang dimulai dari persiapan saat jadi calon pengantin. Dan ya masih di podcast Kiss By ya untuk kesempatan kali ini dan masih ada Dokter Yasin yang menemani kita ya. Dan kita akan bertanya lagi ya ini mengenai hal yang masih sama juga. Kita masih bahas mengenai bayi karena tema podcast kita juga kan seperti itu. Jadi saat penting untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan bayinya nanti perilaku sehat saat ibu hamil ya. Ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh ibu hamil dan keluarga ini seperti apa untuk bisa menjaga tetap sehat gitu loh, Dok. Ya. Terima kasih, sebenarnya sederhana saja ya. Sederhana, kita perilaku hidup sehat sehari-hari itu ya menjaga kesehatan. Kemudian makan yang cukup gitu ya. Makan yang cukup itu ya minimal 4 sehat itu ya. 4 sehat dengan kecukupan gizi yang mencukupi ya. Ya nasi, sayur, lauk, buah atau dan susu itu kita atur sendiri sehari-hari sesuai kebutuhan calon pengantin itu sendiri. Gitu ya. Kalau perlu ya tadi ya dari hasil pemeriksaan darah misalkan, oh ini HB-nya rendah ya, HB-nya rendah, mungkin perlu minum tablet tambah darah. Kalau itu bisa dimulai dari calon pengantin itu. Ya minum tablet tambah darah. Oke, berarti untuk HB sendiri bisa dideteksi sebelum melanjutkan ke pernikahan. Iya, dari tadi kan ada pemeriksaan screening pranikah. Itu diantaranya dari hasil pemeriksaan darah minimal kita tahu HB-nya berapa. Nah, gitu. Baik. Kemudian selama hamil, Dok, ini harus seperti apa supaya ibu yang hamil itu sehat, kemudian bayi yang dikandung juga sehat. Selain tadi mungkin makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Ada apa lagi, Dok? Iya. Jadi kalau selama hamil ya, setelah hamil ya tentunya dibutuhkan makan yang cukup. Makan yang cukup itu bisa dipantau dari kenaikan berat badan. Ya, kenaikan berat badan ibu hamil setiap bulannya gitu ya. Kemudian menjaga kesehatan gitu ya. Nih, orang hamil harus sehat kalau bisa. Ya. Jadi kalau kebetulan sakit ya harus berobat. Langsung gitu ya. Enggak boleh ya misalkan oh ini hamil, oh saya batuk pilek, saya biasa kalau batuk pilek enggak saya obati gitu ya. Sendiri gitu ya. Itu kalau tidak hamil enggak apa-apa. Oke. Bukan berarti enggak apa-apa ya, boleh gitu ya. Paling yang sakit ya ibunya sendiri gitu ya. Tapi begitu dia dalam kondisi hamil, sakit, ya dia harus berpikir, oh saya sedang hamil, saya sakit. Kalau bagi saya mungkin enggak apa-apa, ini hanya batuk pilek. Tapi kalau bagi kehamilan saya, pertumbuhan janin saya bagaimana? Nah itu yang menjadikan pertimbangan kalau orang hamil sedang sakit, ya harus segera berobat. Gitu ya. Terus berobatlah ke fasilitas kesehatan yang ada ya. Jangan sampai menyampaikan, saya sudah berobat, tapi sekian hari minum obat, enggak sembuh. Nah itu kan kurang tepat ya. Berarti sudah berobat tapi kurang tepat. Harusnya kalau berobat, dikasih obat, minum obat dalam jangka waktu tertentu, ya harapannya sembuh. Gitu ya. Jangan sampai sudah minum obat berlarut-larut tetap sakit. Nah itu yang mengkhawatirkan atau bisa membahayakan kehamilannya tadi. Seperti itu ya. Tapi banyak juga loh kadang ya mungkin saya sih nggak tahu ya karena saya bukan ibu-ibu. Ada yang ngomong, wah kalau hamil itu badan pada bengkak dan lain sebagainya gitu loh. Itu seperti apa sebenarnya, Dok? Ya itu sebenarnya banyak ya yang orang awam mengatakan seperti itu ya. Oh ini bengkak gitu ya. Enggak apa-apa, itu normal gitu ya. Ya memang ada batasan-batasan tertentu gitu ya. Memang orang hamil itu semua
cairan tubuhnya bertambah ya. Oke. Baik yang di dalam sel maupun di luar sel, di cairan darah gitu. Nah, yang normal itu kalau misalkan disertai bengkak tapi dia laboratnya normal gitu ya. Kemudian tidak ada gejala-gejala yang lain. Salah satunya misalkan tidak darah tinggi gitu ya. Ada bengkak, yaitu bisa dikatakan normal. Ya, kira-kira secara umum seperti itu. Tapi bukan dibalik ya. Gimana? Semua bengkak normal. Bukan. Ternyata dia belum cek tekanan darahnya berapa, Bu? Belum tahu. Laboratnya bagaimana, Bu? Belum tahu. Nah, itu kurang tepat. Oke, baik ya seperti itu ya. Jadi mungkin ya jadi bisa harus menjaga kesehatan diri karena ketika hamil bukan hanya diri sendiri yang sakit ya. Seperti disampaikan dokter tadi, batuk pilek biasanya kalau diri sendiri nggak apa-apa karena cuma bawa badan dia sendiri gitu kan. Cuman kalau hamil kan ada si jabang bayi itu tadi. Baik, itu tadi ya. Dan untuk persalinan sendiri bisa di fasilitas kesehatan yang ada yang dekat puskesmas gitu ya, Dok ya. Iya. Ya kan untuk sekarang kan ya. Ya, sekarang kalau persalinan ya memang harus di fasilitas kesehatan. Ya. Oke, baik. Dan itu tadi kawan ya untuk mengenai pentingnya menjaga kesehatan saat ibu hamil ya dan seperti apa ya menjaga kondisi bayinya yang ada di dalam perut mungkin ya. Dan sudah kita ikuti dan juga saksikan bersama tentang bagaimana untuk kita semua dapat melaksanakan sebuah program yang dinamakan dengan program Kisbay atau kiat sehat seputar bayi ya bersama Dr. Yasin. Dan semoga dari obrolan yang baru saja kami lakukan ini dapat membuat Anda bisa lebih mengetahui akan bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan bayinya baik saat sebelum hamil, ketika hamil, ataupun bahkan ketika sang bayi sudah dilahirkan. Dan mungkin sebelum kita akhiri untuk obrolan di kesempatan kali ini Dok, ada pesan lagi untuk masyarakat di Kota Pekalongan. Ya. Silakan. Terima kasih. Jadi secara ringkas tadi ya bahwa sebelum menikah itu ada persiapan yang harus disiapkan oleh calon pengantin itu. Ya, baik suami maupun calon istri gitu ya. Baik secara fisik maupun secara psikologis gitu ya. Tentunya kalau pemeriksaan fisik ya kita kerjakan minimal tadi ya ke puskesmas gitu ya. Pemeriksaan screening harapannya apa ya? Harapannya ya selama kehamilan, pernikahan harapannya sehat. Begitu juga nanti keturunannya, anak-anaknya itu akan membawa anak-anak yang sehat. Tentunya itu akan lebih bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Dr. Yasin SPOG ya untuk kesempatan kali ini udah ngobrol di kesempatan kali ini di podcast Kisbay. Dan saya Opik pamit undur diri ya dari program podcast Kisbay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.